Puji Tuhan, satu hal yang luar biasa, kesetiaan Tuhan. Coba kita lihat, coba kita perhatiin nih. Ini orang Israel begini. Mereka berjerit sama Tuhan. Tuhan lepasin dari Mesir. Begitu keluar dari Mesir, mereka menjerit untuk kembali ke Mesir. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sampai mereka meminta raja. Mereka meminta raja. Begitu ada raja, mereka memberontak juga. Tetap mereka nggak bisa diatur. Yang saya cuma bilang sama saudara, inilah kebaikan Tuhan. Mereka menjerit, minta dilepaskan dari tangan penjajah. Tuhan lepasin. Begitu sudah terlepas, mereka masuk dalam jajahan lagi. Jajahan model baru, jajahan model baru, jajahan model baru. Lihat ya, ini kita. Kita tuh kayak gitu. Kita ngejerit minta dilepasin. Tapi kita masuk lagi ke dosa. Masuk lagi ke dosa, masuk lagi ke dosa. Saya cuma bilang, kita sedang berhadapan dengan kasih karunia yang begitu besar. Sekali lagi, inilah anugerah yang sangat besar yang kita hadapin saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin saya nggak akan lama, kita akan lihat kita kembali ke Yeskiel. Ini bagian ketiga. Yeskiel 1, ini penglihatan Yeskiel, yang saudara harus sadari pertama, ini orang Israel dalam pembuangan, betul? Orang Israel dalam pembuangan di tanah Babel, mereka dibuang, mereka terbuang, mereka menjerit minta pertolongan, karena mereka dalam posisi teraniaya. Dan Tuhan sebenarnya mau menolong. Tuhan mau menolong. Sekarang kita lihat di ayat 9, beberapa minggu lalu kita udah bahas. Ini satu hal yang luar biasa. Nanti saudara lihat lagi di ayat 12, sama perkataannya. Saudara akan lihat lagi, terus di ayatnya ke-17, sama lagi. 3 kali. Ayat 9, mereka saling, ya. Yeskiel 1 ayat 9. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya, mereka tidak berbalik, kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Iya. Lihat, diulang di ayat 12. Yeskiel 1 ayat 12. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah kemana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Iya, ayat 17. Yeskiel 1 ayat 17. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Lihat ya, berapa banyak dari kita memendam kesalahan orang lain. Tuhan gak kayak gitu loh. Tuhan gak pusing dengan masa lalu, Tuhan lihat ke depan kok. Tapi berapa banyak dari kita menyimpan kesalahan orang. Sekali salah tetap salah. Apakah kita lebih dari Tuhan? Apakah kita mau menjadi Tuhan? Gak bisa. Kita gak bisa lebih dari Tuhan. Tuhan kalau berjalan, dia gak menoleh ke belakang. Permasalahannya apa? Kita selalu menoleh ke belakang. Sampai ada peribahasa, ada orang keluar satu statement begini. Beribu kebaikan yang kita buat, itu tidak pernah menjadikan kita malaikat. Tidak pernah kita dianggap sebagai seorang malaikat. Beribu kebaikan yang kita buat. Tapi satu kesalahan yang kita buat, cukup cap iblis ada di kita. 1000 kebaikan, apapun yang kamu lakukan,
enggak pernah kita dianggap seperti malaikat. Tapi cukup satu kejahatan, kita dianggap seperti malaikat kegelapan. Betapa jahatnya manusia. Sekarang kan kita lihat ayat 10. Yeskiel 1 ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Hujan gede ya. Ya, ingat ya minggu ya, saya ngomong apa? Kalau kita basah, atapnya yang pergi atau kita yang pergi gitu aja. Keempatnya mempunyai Oke. muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Ya, muka mereka kelihatan begini keempatnya. Muka manusia, Di muka depan. singa, muka lembu, muka Raja Wali. 4 muka. Makhluk ini mempunyai 4 muka. 4 muka adalah 4 wujud Kristus. Kalau saudara sama-sama kita belajar, 4 muka menampilkan 4 wujud Kristus. Siapa Kristus? Muka manusia, yaitu keinsanian Kristus. Keinsanian Kristus. Dia datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Sekali lagi, dia datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Muka singa, yang artinya, saudara simak baik-baik karena ini nanti akan lari, akan masuknya ke sini-sini. Kita akan bahasnya ke sini. Muka singa itu artinya kuat, menang, memerintah atas dosa dan atas maut. Kuat, menang, memerintah atas dosa dan atas maut. Saudara sama-sama buka di Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Lihat, karena dosa Adam, dosa jadi berkuasa. Karena kebenaran Kristus, kasih karunia-Nya, lihat, kita dibenarkan. Dia kuat, dia menang, dia memerintah atas dosa. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ya. Siapa yang sudah menang? Yesus. Saya bilang sama saudara, saya pernah ngomong sama saudara, dia mati sebagai anak domba Allah. Dia bangkit sebagai singa dari Yehuda. Dan dia layak membuka kitab gulungan itu. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah, kalau yang dapat binasa dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, terus Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. lihat. Terus 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, disinilah kemenangannya. Ketika yang dapat mati, yaitu kita, mengenakan yang tidak dapat mati, yaitu Kristus, baru kita berani ngomong, maut di mana sengatmu? Kita nggak bisa dikalahkan, sorry ya, maaf ya. Banyak orang bisa dikalahkan sama masalah, betul nggak? Sama pergumulan, sama persoalan. Saya bilang sama saudara, kalau maut saja sudah dikalahkan, apa yang lebih bahaya dari maut?
Nggak ada yang lebih bahaya dari maut. Tidak satu pun lebih bahaya dari maut. Jadi, kalau maut saja sudah dikalahkan, sudah ditelan, sebenarnya saya ngomong sama saudara, apalagi masalahmu, apalagi pergumulanmu, nggak ada artinya. Betul nggak? Apa sih yang kita masalahin? Selalu kekhawatiran, ketakutan kita. Padahal kita percaya Yesus itu singa dari Yehuda. Kita bisa nyanyi, Hail, Hail, Lion of Judah. Kita semangat nyanyi itu. Tapi lihat, begitu kena masalah, mana singanya? Tes, tes, tes. Oke. Kita sering ngedumel, kita sering komplain. Kenapa? Atas apa yang sebenarnya belum pernah terjadi. Dan bahkan belum terjadi, bahkan belum tentu terjadi. Betul gak? Itu yang kita komplainin selalu. Kemarin saya ngobrol sama Michael. Ya Mike, saya ngomong gini. Michael punya anak tuh, 2. Valentino dan Ilona. Coba saudara bayangin. Mike atau Mariani pernah nggak anak kamu nangis, besok mau makan apa? Pernah nggak? Nggak. Pernah nggak anak kamu nangis, besok mau pakai baju apa? Enggak ya. Makanya Tuhan bilang jadilah seperti anak kecil. Infant. Di bawah 5 tahun. Jadi seperti itu kata Tuhan. Kenapa? Anak kecil nggak pusing sama apa yang dia makan besok. Kenapa? Karena dia percaya ada bapaknya, ada mamanya. Betul nggak? Dia percaya banget kalau bapak mamanya itu ada. Dan bapak mamanya pasti kasih dia makan. Pasti dikasih dia baju. Makanya Tuhan bilang, jangan khawatir dengan apa yang kamu harus makan, kamu harus pakai. Betul gak? Betul? Jangan khawatir. Kenapa? Karena aku Bapamu. Kalau Bapa di dunia tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Di mana kemenangan kita? Kalau benar-benar maut sudah dikalahkan. Maut aja dikalahkan. Apalagi cuman masalah kecil kata Tuhan. Problemnya di mana? Otak kita yang membesarkan segala sesuatunya. Yang sebenarnya kecil. Coba saudara ngomong, saya punya utang sekian juta. Sekian puluh juta. Saudara ngomong sama orang begini bilang, lah segitu mah kecil, gue punya utang lebih banyak lagi. Saudara punya utang lebih banyak, ketemu orang lebih ngomong lagi, gue punya utang jauh lebih banyak lagi. Sebenarnya kalau saudara perhatiin, masalah kita nggak seberapa. Yang bikin jadi bermasalah karena kita menganggapnya sangat berharga masalah itu. Amin. Oke, muka singa. Ketiga, muka lembu. Muka lembu artinya memikul beban, berjeri lelah, berkorban. Saudara bisa lihat Kisah Rasul 20 ayat ke-24 kalau nggak salah. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku nggak pernah hiraukan nyawaku sedikit pun, terus? Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah inilah ketekunan. Aku nggak pusing dengan nyawaku.
Asal apa yang Tuhan tugaskan kepadaku harus selesai. Susah loh sampai ke tahap ini. Betul gak? 1 Korintus 15 ayat ke-10. Ini karakter Kristus. Nah, kalau dia gambaran kita, kita adalah gambaran dia, harusnya karakter ini ada di kita. Karakter pemenang. Karakter yang tekun, rajin, ulet. 1 Korintus 15 ayat 10. Yang mau berkorban. Terus, lanjut. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya. Lihat, ini Paulus ngomong. Aku dapat kasih karunia dan aku mengerjakannya tidak sia-sia. Terus? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Aku mati-matian dibanding mereka semua. Coba saudara dikasih tugas satu. Media misalnya, dikasih tugas ini. Misalnya. Tapi puji Tuhan media terima. Soroya terima, semua terima. Tapi ada orang yang dikasih tugas begini-gini. Masa gue terus? Yang lain dong. Masa gue semua? Gue udah nyuci piring, gue udah ini. Masa gue semua? Yang lain dong. Lihat ya, kalau saudara menyadari yang namanya anugerah. Engkau sudah diberi anugerah sama Tuhan. Paulus sampai bilang, aku telah bekerja lebih keras dibanding mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau saudara mengenal, saudara kenal saya. Kalau saya minta tolong sama saudara, misalnya, sorry maaf ya, saya minta tolong. Saudara nggak mau melakukannya, saudara bilang, oh udah sih ini aja, saya bikin sendiri. Saya selalu begitu. Kenapa? Kalau saya minta tolong, tolong dong, oh jangan capek gini, saya langsung bikin. Kenapa? Karena pelayanan bukanlah beban. Saya ulang, pelayanan bukanlah beban. Pelayanan itulah tanggung jawab. Jangan pernah jadikan pelayanan sebagai suatu beban. Kalau saudara menjadikan pelayanan sebagai suatu beban, sorry. Engkau tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan buatmu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan selagi kamu hidup. Saya ulang, lakukan apa yang bisa kamu lakukan selagi kamu hidup. Karena pelayanan bukanlah beban, pelayanan tanggung jawab. Kalau harus saudara nyapu, ngepel di sini, kalau saudara ngepel nggak mungkin. Vakum atau bersihin tempat ini. Saudara lakukan dengan sukacita. Kenapa? Itu bukan beban, itu tanggung jawab. Kalau ada kotoran, ada sampah, walaupun kecil, saudara angkat. Itu bukan beban, itu tanggung jawab. Karena inilah karakter Kristus. Rajin memikul beban, berjerih lelah, rela berkorban. Yang keempat, muka Raja Wali. Yang artinya unggul, membumbung tinggi, penuh kuasa. Yang juga berarti hayat Allah atau kehidupan Allah. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lihat, tidak satu pun. Nah, kalau saudara lihat, Tuhan selalu ngomong gini, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, kecuali anak tunggalnya. Dan dia bilang, waktu Filipus tanya, mana Allah itu? Dia bilang, kamu sedang bercakap-cakap dengan dia.
Dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia unggul, dia membumbung tinggi, dia penuh kuasa, dia punya hayat Allah. Yohanes 14 ayatnya ke-9. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hebat ya. Nah sekarang wajah Kristus yang ada di kita. Harusnya kita yang menunjukkan kepada dunia. Ada satu perumpamaan gini. Emas, saya ngomong emas murni ya. Gimana emas dimurnikan? Gimana emas dimurnikan? Dilebur, dibakar ya. Dilebur artinya dibakar. Sampai meleleh, betul? Betul? Sesudah meleleh, kotorannya dipisahin. Semua kotorannya baru bisa dipisahin setelah dia meleleh. Perhatiin. Kemudian, mau tahu emas itu murni atau enggak? Begitu dia udah jadi, digosok, diasah. Mungkin media tanya, sampai kapan Pak? Sampai kapan saya tahu emas itu murni? Saya cuma bilang sama media, sampai saya bisa ngaca di emas itu. Sampai saya bisa ngelihat wajah saya ada di emas itu. Saudara ngerti gak sih maksudnya? Saudara ditempani, diasah sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan bisa melihat wajahnya di dalam saudara. Kalau saudara nggak kedapatan wajah Tuhan di dalam saudara, saudara maaf ya, saya bilang, kau akan terus digodok, diasah, dibentuk. Sampai kapan? Sampai Tuhan bisa melihat wajahnya dia sendiri. Gampang? Enggak. Tapi inilah kekristenan. Inilah tujuan dari orang percaya. Jangan mau jadi orang Kristen yang kacangan. Nantilah gue bertobat, tunggu mau mati. Begitu mati, belum bertobat. Bagaimana? Saudara simak. 4 makhluk melambangkan satu kesatuan korporat. Satu kesatuan korporat, yaitu Kristus yang korporat. Dia sebagai eksistensi Allah. Yesus sebagai eksistensi Allah. Wujud Allah, gambar Allah. 1 Korintus 12 ayat 12. Satu Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Lihat. Kristus itu adalah eksistensi Allah. Satu kesatuan yang korporat. Dia gambar Allah, wujud Allah. Bisa bayangin enggak? Bisa bayangin enggak? Kalau ada gambar Kristus di dalam kita, berarti ada gambar Allah juga di dalam kita. Kalau ada gambar Yesus di dalam saya, berarti ada gambar pencipta langit dan bumi ada di dalam saya. Hebat gak? Betapa berkuasanya kita sebenarnya. Makanya setiap orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan begitu dia jadi anak, baru bapaknya bisa bentuk. Misalnya, saya ngadopsi Ari sebagai anak saya. Saya nggak bisa bentuk dia dong. Kalau saya nggak adopsi, saya nggak bakal bisa bentuk dia. Tapi begitu selesai adopsinya,
Saya berhak didik dia dan bentuk dia menjadi seperti yang saya kendaki. Nah, proses adopsinya udah selesai masalahnya. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah serahin diri dan kita sudah dibaptis. Permasalahannya mana? Ada anak yang baik, ada anak yang dablek. Betul nggak? Kalau mau proses ini makin cepat, saudara bisa ngelewatin badai demi badai, saudara bisa ngelewatin pembentukan demi pembentukan. Jadilah anak yang dengar-dengaran sama Tuhan. Amin. Ya, 4 makhluk menggambarkan kehidupan Kristus yang dilukiskan oleh 4 Injil. Saya ulang sekali lagi. 4 makhluk ini menggambarkan kehidupan Kristus seperti yang dilukiskan dalam 4 Injil. Saudara boleh lihat, dan mungkin saudara sudah tahu ini. Matius, kalau saudara baca Matius, saudara nangkep satu hal di situ. Banyak kesembuhan yang terjadi. Mujizat, mujizat, mujizat. Ini menandakan Yesus sebagai singa yang berkuasa. Kalau saudara baca Markus, saudara dapat kesan satu. Wah, rajin dia loh. Dari kampung ke kampung memberitakan firman. Dari desa ke desa memberitakan firman. Saudara akan mendapat kesan Yesus sebagai hamba yang tekun dan rajin. Kalau saudara baca Lukas, itu penderitaan Yesus paling sempurna di Lukas. Baca deh. Di mana Yesus mengalami kesakitan yang begitu rupa penderitaan. Saudara akan menemukan Yesus sebagai manusia penyelamat di Lukas. Kalau saudara membaca Yohanes, saudara akan dapat kesan Yesus sebagai Allah. Dia adalah Allah satu-satunya. Saudara bisa lihat, hanya di Yohanes dibilang, aku dari Bapa dan aku datang dari atas, aku adalah dia. Kalau saudara lihat di Yohanes, saudara akan lihat Yesus sebagai Allah. Jadi 4 makhluk ini menggambarkan kehidupan Kristus seperti dilukiskan dalam 4 Injil. Sekarang kita lihat dari Yeskiel 1 ayat 11 sampai 14. Mungkin saya nggak lama, sebentar lagi selesai. Yeskiel 1 ayat 11. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Lihat ya. Terus 12. Yeskiel 1 ayat 12. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah kemana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Oke, 13. Yeskiel 1 ayat 13. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilang sabung menyambung. Iya, 14. Ada kilat sambung menyambung. Yeskiel 1 Terus? ayat 14. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Iya. Pergerakannya cepat. Saudara tahu ini melukiskan apa? 1, ini melukiskan Kristus. Kalau ini melukiskan Kristus, berarti ini pula melukiskan gereja. Pengembangan 2 sayap. 2 sayap untuk pergerakan. Sayap Raja Wali itu untuk pergerakan mereka. Pergerakan mereka mutlak dari Allah yang digambarkan dengan sayap. Sayap Raja Wali artinya pergerakan mereka mutlak dari Allah. Oleh sebab itu sayap itu juga bicara mengenai kuat kuasa ilahi. Sayap bukan hanya untuk bergerak tapi juga untuk perlindungan. Saya ulang sekali lagi, sayap bukan hanya untuk bergerak tapi juga untuk perlindungan. Coba lihat di Mazmur 17 ayatnya ke-8.
Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Iya. Sayap juga berarti perlindungan. Kalau saudara lihat lagi di Yesaya, itu sayap juga berarti perlindungan. Bukan hanya untuk pergerakan, tapi juga perlindungan. Sayap mutlak dari Allah. Artinya kekuatan atau pergerakan Tuhan sesuai dengan kegerakan roh Allah. Sekali lagi, kegerakan Tuhan Yesus sesuai dengan kegerakan roh Allah. Begitupun kita, kegerakan kita harus ya sesuai dengan kegerakan rohnya. Dan kekuatan kita, sekali lagi kekuatan saudara, mutlak dari Allah. Yang saya garis bawahi saat ini mungkin sampai di sini, nanti kita lanjutkan kapan. Saudara lihat, sayap itu saling bersentuhan dengan satu dengan yang lain. Artinya apa? Sayap itu bersinergi satu dengan yang lain. Kalau kita bicara, ini pergerakan makhluk ini saling bersentuhan, artinya bersinergi dari 4 makhluk ini. Begitupun gereja sebenarnya. Bersentuhan satu dengan yang lain. Saudara ingat gak? Ini baru dibagikan sama istri saya tentang kemah suci. Ada gambar papan yang ada yatnya. Yat itu tangan. Yat itu tangan. Jadi papan ini saling masuk, tangannya ini begini, ada tangannya, nanti dia masuk, papan yang ini masuk, cek gitu ke dalam. Saling memegang satu dengan yang lain, saling bersentuhan satu dengan yang lain. Ini yang namanya yat atau tangan. Ini saling bersentuhan satu dengan yang lain. Begitupun gereja. Begitupun pelayanan. Pelayanan harus bersinergi satu dengan yang lain. Pelayanan itu bukan single fighter, tapi corporate fighter. Saya ulang, pelayanan itu bukan one man show. Bukan. Tapi Kristus show. Di mana saudara dan saya harus bersinergi satu dengan yang lain, saling berpegangan tangan. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang saling sikut menyikut di dalam pelayanan. Kenapa? Tangan itu untuk memegang. Saya ulang, tangan untuk memegang, bukan untuk mendorong. Tangan supaya papan itu tegak berdiri, betul gak? Saling berpegangan. Kalau saling mendorong, papan ini nggak bakal bisa tegak berdiri. Dan makhluk ini punya sayap yang saling menyentuh satu dengan yang lain. Dan itu menurut saya itu sangat luar biasa. Pelayanan, kalau saudara merasa saling membutuhkan di dalam satu pelayanan, saudara harus punya rasa saling membutuhkan di dalam satu pelayanan. Baru pelayanan bisa berjalan. Saudara perhatikan, Keluaran 26 ayat 16 dan 17. Keluaran 26 ayat 17. Tiap-tiap papan 16 dan 17. Keluaran 26 ayat 16. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Iya, terus 17. Keluaran 26 ayat 17. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disekang satu sama lain. Demikianlah. Ya, harus ada 2 pasak. Harus ada 2 yat atau 2 tangan yang saling berpegangan satu dengan yang lain. Terus. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Lihat. Kalau pelayanan tidak mau berpegangan tangan, saya bilang, pelayanan tidak pernah akan kokoh. Oleh sebab itu, Paulus bilang di Filipi 2,
Haruslah seseorang menganggap yang lain itu lebih penting daripada dirinya. Itu pelayanan. Coba kita baca deh Filipi 2. Mulai dari ayat 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Kalau pelayanan udah nggak sehati, udah nggak sepikir, udah kacau udah. Terus? Dalam satu kasih. Kasihnya harus satu. Terus? Satu jiwa, satu tujuan. Nah kalau nggak bisa satu, susah semuanya. Oke, terus? Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Oh, tetapi kepentingan kepentingan gue, orang. lu nyakitin gue. Perasaan kita terus yang dibangun. Tetapi kepentingan orang lain juga. Kita nggak pernah pikirin orang lain juga. Terus? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam Nah, hidup di sini bersama. Paulus bilang, ini Paulus bicara soal pelayanan. Paulus ngomong di ayat 5-nya, kamu harus taruh pikiran dan perasaan. Artinya apa? Ada froneo, ada hati nurani atau hati, lubuk hati yang terdalam dari Kristus. Supaya apa? Supaya kamu menjadi satu. Sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Sorry, maaf ya saya bilangnya. Yang iblis mau adalah memecah belah. Menghancurkan satu pelayanan, satu ministry. Tapi yang Tuhan mau, kita saling mengalah satu dengan yang lain. Gimana caranya kita menganggap yang lain itu lebih utama dari kita? Saya ulang, pelayanan yang benar adalah pelayanan yang menganggap orang lain itu penting bagi diri. Amin. Kalau kita udah nggak menganggap orang lain itu penting bagi kita, itu kita udah keluar dari jalur pelayanan yang benar. Contohnya aja deh. Saya jujur saya salut sama kitchen set. Saudara bisa makan setelah pulang pelayanan, itu luar biasa loh. Mereka berjeri lelah sedemikian rupa. Saya salut juga sama semua. Berjeri lelah, capek-capek, hujan-hujan, datang jauh-jauh. Buat satu tujuan, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara ngerjain ini, ngerjain itu, hal-hal terkecil sekalipun. Bahkan nggak perlu orang lihat. Saudara bikin. Dan itu saudara sedang mengerjakannya buat Tuhan. Ya, jadi gimana caranya lah kita saling berpegangan tangan satu dengan yang lain. Kita mulai dari doa pembukaan. Kita pegangan tangan satu dengan yang lain. Supaya apa? Ini mengingatkan, sebenarnya ini filosofi. Filosofi. Filosofi apa? Bukan filosofi kopi. Ini filosofi gimana kita memulai satu pelayanan dengan memulai satu hati. Amin. Kita memulai satu pelayanan dengan memulainya dengan satu hati. Satu tekad, satu kemauan. Apa? Melakukannya bagi Tuhan. Coba Fran berdiri. Taruh dulu itu. Ayo kita angkat ini Fran. Angkat. Kamu angkat. Kamu mau kemana? Mau ke sana. Saya mau ke sini gimana? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kita harus punya satu tujuan. Kita nggak bisa, kamu mau ke sana, saya mau ke sini, nggak bisa. Kita harus satukan dulu tujuan kita. Baru kita masuk dalam satu pelayanan. Nggak apa-apa deh, kita mau selesain aja. Saya bilang, sebelum kita mulai dalam satu pelayanan,
kita mulai dalam menyatukan hati lebih dulu. Sebelum saudara punya tekad melakukan sesuatu bagi Tuhan, saudara harus anggap orang lain penting dulu dalam hidup saudara. Saudara bilang, ini teman pelayanan, bukan sekedar teman pelayanan. Tapi saudara bilang, ini rekan sekerja saya. Rekan sekerja apa? Rekan sekerja untuk menggarap kebun anggur Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara di sini semua sebagai rekan sekerja, saudara harus punya tangan yang saling menolong, bukan saling menjatuhkan dan saling menyikut. Tuhan berkati. Amin.